Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Kita masih berdialog dengan Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Ada Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum DPP IKAPI, dan Mas Bima Yudhistira Adi Negara, Direktur Center of Economics and Law Studies atau CELIUS. Saya kembali ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, setipis apa ini marginnya sampai IKAPI kemudian membuat statement bahwa ini udah paling parah nih sepanjang sejarah? Ya, sebelum masuk ke sana, saya pikir tadi tidak bisa disandingkan ya. Memang Pak Arief ini agak pinter ngelesnya, tapi tidak bisa harga itu disandingkan dengan harga di negara lain ya. Karena memang kondisinya tadi sudah dijelaskan bahwa kondisinya memang kita sebenarnya harus mempersiapkan produksi sebanyak mungkin. Tetapi memang faktanya keberpihakan pemerintah menuju ke arah sana tidak terbukti gitu. Nah, kalau persoalan margin, Bang David, memang kami untuk margin di pedagang memang kami sangat kecil ya. Apalagi beras, memang beras kita tidak bisa ngambil margin yang cukup besar. Nah, soal kenaikan memang ini relatif konsisten kenaikannya. Ini sebenarnya 2 bulan lalu saya datang ke kantornya Pak Arief karena kami sering melakukan koordinasi di beberapa hal soal pangan, dan ini sudah saya sampaikan bahwa kondisi beras semakin hari semakin sulit, dan ini khawatir kami bahwa berasnya akan mengalami ledakan gitu. Dan ini memang ternyata benar. Hari ini kita lihat bahwa harganya sepanjang sejarah belum pernah terjadi harga beras sampai 13.000 untuk premium, dan untuk medium, dan premium sampai 15.000 memang belum pernah terjadi. Dulu harga beras 9.000, 10.000, itu 11.000 tertinggi. Tetapi memang saat ini memang kondisinya sangat sulit, dan bahkan teman-teman pedagang kami dorong untuk langsung mencari ke penggilingan dan akses penggilingan yang ada. Fakta yang kami temukan, teman-teman pedagang mengalami kondisi yang cukup berat. Kadang-kadang di penggilingan itu harus berebut dengan pedagang lain yang pedagang itu pengambilannya lebih besar dibanding pengambilan kami, dan harganya mereka berani menawarkan harga yang lebih tinggi sehingga kami tidak mendapatkan beras di penggilingan yang relatif lebih murah karena memang berebut di penggilingan. Ya, gimana, mungkin Pak Arief ada tanggapan mengenai yang disampaikan tadi? Ya, kalau harus saya sampaikan memang harga beras di Indonesia memang naik. Tapi memang di negara lain juga kondisinya demikian, gitu ya. Tapi kalau kita mau jujur, hari ini memang salah satu key point kita adalah tingkatkan produksi. Jadi dua hal, yang pertama adalah tingkatkan produksi, yang kedua adalah tingkatkan cadangan pangan pemerintah. Tapi cadangan pangan pemerintah memang sudah dikerjakan, karena pemerintah ini sudah menyalurkan lebih dari 1,6 juta ton ya dalam tahun 2023. Kemudian ini juga kita sedang siapkan lagi ya untuk bantuan pangan 3 bulan 640.000 ton. Bahkan jika diperlukan apabila sampai dengan Februari sampai dengan April nanti produksi kita memang tidak sesuai dengan target, apapun alasannya, mungkin cuaca, mungkin air, mungkin pupuk, whatever, tetapi tugas saya adalah menyiapkan cadangan pemerintah yang itu untuk mensecure saudara-saudara kita, utamanya yang 21,3 juta KPM. Jadi harus impor begitu? Impor adalah pilihan pahit yang terakhir. Apabila Bulog masuk hari ini ikut menyerap, harga akan semakin tinggi. Baik, tapi memang Pak Jokowi sempat mention gitu untuk impor. Karena kalau dilihat memang ada shortage yang lumayan, bahkan ada target impor masih 2 juta ton lagi. Supaya target carryover 1,2 juta ton bisa tercapai begitu. Jadi begini, pada saat kami melakukan kalkulasi, tugasnya Badan Pangan Nasional adalah merumuskan, mengkalkulasi tentunya bersama kementerian dan lembaga. Kita punya namanya neraca komoditas. Di awal tahun kami sudah memproyeksikan bahwa ini akan terjadi, sehingga kita men-top up stok level Bulog. Yang tadinya hanya sekitar 200-300 ribu ton di akhir tahun lalu, kita top up menjadi hari ini 1,4 juta. Padahal kita sudah melakukan pendistribusian sekitar 1,4-1,6 juta ton ya kepada masyarakat. Artinya Bulog itu sudah melakukan
kegiatan ini mungkin akan 3 kali lipat daripada tahun kemarin. Dan Pak Presiden juga sangat realistis. Begitu melihat kondisi hari ini, kalau hari ini saya dapat laporan dari teman-teman Sulawesi Selatan, Lampung, ya, memang kondisinya kering, ya, kering. Dan pada saat kering itu artinya padinya tidak tumbuh dengan sempurna, ya. Ini baru awal. Saya hanya ingatkan kepada kita semua, ini baru awal. Tadi kalau Mas Mansuri sampaikan harusnya Mas Bima juga sampaikan ini harusnya akan terjadi 2-3 bulan lagi, betul. Jadi sebenarnya Agustus September itu baru mulai El Nino, ya. Jadi 110 hari kemudian, 3 bulan kemudian itu impact baru terasa 11-12, ya. Ini yang harus Badan Pangan siapkan. Artinya bulan 11, 12 sampai dengan Februari, bahkan kami mempersiapkan sampai April. Kalau panen dalam negeri itu menjadi prioritas nomor 1, tetapi kita juga harus punya opsi 1, 2, 3 gitu ya. Perencanaan 1, 2, 3 ya, bagaimana mentop up stok level Bulog. Stok level Bulog itu harus ada di atas 1,2 juta ton. Beberapa pengamat menyampaikan kalau perlu di atas 4-5 juta ton gitu ya. Tapi kapasitas gudang Bulog kita 3,75 juta. Kalau menurut saya yang paling baik biarkanlah turnover dari stok Bulog itu tetap mengalir, karena jangan sampai nanti terjadi disposal seperti lalu-lalu. Jadi hari ini saya menyampaikan bahwa importasi yang dilakukan pemerintah sangat terukur. Kalau dulu di awal tahun beberapa pengamat menyampaikan kalau importasi itu akan menjatuhkan harga petani. Pada waktu itu saya sampaikan dengan tegas bahwa tidak akan mengganggu harga di tingkat petani. Pada saat itu juga saya menyampaikan akan melakukan importasi 2 juta ton. Ya, hari ini pemerintah punya stok itu, ya. Dan ke depan apabila memang diperlukan untuk bantuan pangan berikutnya, pemerintah akan hadir juga. Baik, Pangan harus memperbaiki produksi. Baik, saya ke Mas Bima. Bagaimana Mas Bima tanggapan Anda mengenai ini? Akhirnya memang impor ini akan terus menjadi istilah jaring pengaman begitulah ya untuk kondisi kita. Ya, saya pikir ada dua hal. Yang pertama memang dari segi volume. Jadi tidak ada sebenarnya mengharamkan impor, kan begitu. Karena kalau impor di waktu tertentu yang salah, misalnya pada waktu panen raya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan impor di tengah kondisi sekarang, apalagi bulan Juli sampai Desember, memang produksi padi itu secara musiman biasanya mulai melandai, dan memang harga sedang naik, impor bisa jadi salah satu jalan keluar jangka pendek. Tapi yang kedua ini juga penting, kita nggak bisa tutup mata juga melihat berapa sebenarnya margin dari importir. Jadi nanti tugasnya Pak Mansuri juga, saya ngobrol juga nanti sama KPPU misalnya, Ombudsman juga perlu melibatkan itu, coba bikin semacam kajian perbandingan. Teman-temannya Mas Mansuri ini berapa sebenarnya marginnya per kilogram versus dari margin dari importirnya. Sehingga itu juga fair dong gitu ya. Melihat bahwa impor memang sedang dibutuhkan. Perdebatan soal volume berapa satu sisi, tapi perdebatan marginnya, nah jangan sampai ada semacam indikasi bahwa importirlah sekarang yang sedang menikmati. Ya oke, petani memang terangkat misalnya harga pembelian gabahnya, tapi dari sisi importir itu yang perlu juga ada semacam pengawasan, maksudnya seperti itu. Jadi kita di sisi yang lain bicara produksi ya, tapi impor ini juga bukan semacam anak emas, dia juga tidak bebas dari banyak konflik kepentingan, tidak bebas dari kemudian adanya pemburuan rente di situ, di impor beras. Nah, jadi memang harus ditelisik, marginnya jangan ketinggian dan juga harus transparan. Itu satu. Yang berikutnya lagi, ini kan sedih sekali ya kalau bicara soal masalah pertanian ini kan, satu, anggaran untuk resi gudang, untuk subsidi resi gudang di APBN 2024 itu cuma 3,8 miliar. Itu kan harusnya bisa bantu pembiayaan petani juga. Kemudian subsidi pupuk ternyata cuma 26 triliun di 2024. Ini harusnya Pak Arief dan teman-teman di bidang pangan nih protes nih. Harusnya subsidi pupuk 50 triliun lah gitu ya.
2 kali lipat kalau kondisinya memang sudah darurat, emergensi seperti sekarang. Terus komunikasi, kalau saya pikir komunikasi dari Pak Arief saya harus akui lah bagus gitu ya, clear apa yang mau dilakukan. Saya harus apresiasi itu. Tapi menteri-menteri yang lainnya gitu ya, kawan-kawannya Pak Arief ini lebih ke denial gitu. Jadi kalau Pak Arief mengakui bahwa memang ada lonjakan harga beras kan, solusinya apa kita diskusi. Menteri-menteri lainnya ini seperti, sudah nggak ada kok kenaikan. Padahal faktanya terjadi kenaikan gitu. Jadi lebih ke arah untuk melindungi posisi jabatan dibandingkan sama-sama mengakui bahwa ini ada darurat beras, maka opsinya seperti ini yang akan dicoba. Nah itu mungkin harus satu komunikasi. Saya pikir gini aja deh, masalah soal pangan lebih baik di Badan Pangan aja deh gitu ya, lebih clear, lebih terukur. Nanti Pak Arief kasih tahu yang menteri-menteri teknis itu komunikasinya harus satu pintu lah gitu ya, sehingga tidak ini gimana sih beras sebenarnya naik nggak, di lapangan naik, tapi diperbincangkan oleh banyak menteri di laporan media itu justru denial gitu ya, menolak fakta di lapangan ya. Itu mungkin. Dan terakhir saya pikir soal operasi beras ya. Dulu kita ingat juga tuh masalah minyak goreng, itu ada dua jadinya. Ada yang minyak goreng premium, ada yang kemudian minyak goreng kemasan dari subsidi. Nah ini saya pikir jangan sampai terjadi lagi dengan beras. Bahwa memang butuh bantuan dari Bulog, butuh operasi beras, memang iya, tapi jangan sampai kemudian ini terus berlanjut sehingga nanti yang terjadi adalah ketagihan untuk membeli berasnya Bulog terus. Sementara beras-beras yang medium nanti makin lama makin sedikit dan akhirnya jadi merusak juga tata niaga beras dalam jangka panjang. Itu aja mungkin catatan. Baik, mungkin untuk yang poin pertamanya tadi Mas Bima itu sebenarnya kalau Anda katakan ada beberapa kementerian yang lain, mungkin boleh lebih diperjelas lagi. Apakah itu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian? Oh jelas, Menteri Perdagangan satu ya. Ya sebab kemudian pada kedua, pada tanggal 1 kalau nggak salah tanggal 1 September kemarin ya, beliau juga mengatakan bahwa aman, stok beras aman gitu. Ada cukup begitu sampai 4 bulan ke depan. Itu kan aneh gitu, apa statement dari Presiden ya, bahwa memang sedang ada gejala, banyak yang disebutkan lah faktornya, ada El Nino dan lain-lain gitu ya. Tapi di sisi yang lain kan Kementerian Perdagangannya beda nih. Kemudian ada satu lagi nih yang lebih bermasalah lagi adalah Menteri Pertanian. Jadi laporan soal surplus beras, laporan bahwa produksinya sedang bagus itu. Makanya kita juga melihat ini kenapa tidak kompak gitu ya. Jadi saya lebih melihat apa yang disampaikan Pak Arief itu jauh lebih menengahi semuanya begitu. Nah, tapi sebaiknya kan gini, Badan Pangan ini kan adalah badan yang sangat powerful. Harusnya dia bisa nyuruh-nyuruh menteri teknis tuh, terutama yang nggak benar ngurusin soal produksi berasnya. Itu saya titip pesan ke Pak Arief. Ya, gimana Pak Arief merasa jadi bumper nggak nih di sini Pak Arief untuk 2 kementerian yang disebutkan tadi? Enggak, ini 2 sahabat saya ini kan kalau kasih masukan kan luar biasa gitu ya. Kalau saya dengan teman-teman ini sering diskusi, jadi begini, yang harus kita tingkatkan memang produksinya hari ini. Jadi faktor-faktor pendukung produksi, jadi tidak hanya satu kementerian, tapi beberapa kementerian. Kalau Pak Presiden sangat clear ya, beliau sampaikan infrastruktur dibangun. Jadi mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar mengenai 60 waduk dibangun, kemudian saluran tersier, waduk-waduk diaktifkan. Iya, saya Tapi potong sedikit. memang ini Itu juga menolong nggak bagus. sih Pak untuk produksi segitu banyak waduk? Oh sangat. Jalan-jalan desa, infrastruktur. Peningkatannya Ini semua berapa? pendukung. Sudah berapa Juga. besar itu untuk padi, untuk beras? Wah, ini udah banyak sekali ya. Jadi tapi faktor pendukung itu bukan cuma infrastruktur, itu Mas Bima tadi udah sampaikan gitu ya, masalah pupuk, masalah pupuk, benih, ya, air, ketersediaan, ya, kemudian teknologi pasca panen, ya. Teknologi pasca panen juga harus disiapkan, teknologi penyimpanan juga harus ada gitu ya. Jadi kita ini harus banyak belajar ya mengenai teknologi penyimpanan juga. Ini baru beras ya, sebenarnya ada banyak nih. Sama Pak Mansuri saya pernah kerja soal telur, soal cabai ya. Saya akui lah teman-teman pedagang ini top lah. Jadi saya kalau koordinasi itu
satu hari itu langsung turun gitu ya. Harga itu bisa langsung operasi pasar bisa turun. Jadi kalau hari ini yang harus kita tingkatkan selain itu adalah cadangan pangan pemerintah. Nah, saya sedang bersama BUMN di bidang pangan untuk siapkan itu. Kemudian teknologinya, satu lagi yang penting adalah pendanaan. Saya sudah koordinasikan juga dengan Kementerian Keuangan. Teman-teman dari Kementerian Keuangan sudah menyiapkan 3 triliun untuk melakukan ini. Jadi pada saat harga jatuh, kita serap. Hari ini misalnya sudah mulai trennya harga ayam, harga telur jatuh gitu ya. Harga jagung tinggi, itu artinya apa? Artinya peternak perlu bantuan kita. Nah, ini waktunya kita mendistribusikan ke program-program pemerintah seperti pengentasan atau keluarga rentan stunting diberikan bantuan. Dan Pak Presiden Jokowi itu selalu support apa yang Badan Pangan minta, hampir nggak pernah nggak diberikan gitu ya. Kita menyampaikan inflasi akan tinggi, ini akan kita bantu peternak, kita bantu petani, kita naikkan bahkan 20% gabah kering panen, gabah kering giling. Beliau sangat mendukung untuk seperti itu. Tapi memang hari ini kita semua concernnya adalah di hilir, ya di hilir artinya saudara-saudara pedagang sangat suffer hari ini karena kalau jualnya tinggi lagi mungkin nggak laku gitu ya. Operasi pasar ini bagus ya, tetapi ada yang hilang. Yang hilang itu adalah penggiling padi ya, yang punya juga karyawan ya. Kemudian hilang juga pedagang karena ini kan langsung 640.000 ton langsung kepada masyarakat, tidak lewat pedagang ya. Ini juga perlu disampaikan gitu ya. Yang 640.000 ton ya, tapi kalau yang SPHP, pasar murah, operasi pasar, ya itu juga bisa masuk. Yang perlu saya perbaiki mungkin nanti Pak Mansuri adalah estimasi dari teman-teman pedagang pasar. Ya. Estimasi mingguan, 2 mingguan, sehingga stok itu tidak telat. Jadi stok itu harusnya nyambung. Pada saat dikirim 2 ton, kapan dikirim 2 ton berikutnya? Kapan dikirim 2 ton berikutnya? Nah ini yang terus-menerus kita harus perbaiki. Kami tidak sempurna, Mas Bima, Mas Mansuri, tetapi Badan Pangan itu sudah mulai membentuk ekosistem, ya, ekosistem di bidang pangan. Demikian, Mas. Baik, saya terakhir mungkin ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, ini tadi sempat Mas Bima dan juga Pak Arief juga sampaikan mengenai ini soal harga, ini soal margin yang tadi juga angkanya mungkin belum disebutkan, hanya dibilang setipis tisu ya, tapi belum clear gitu, mesti lebih terbuka. Tapi apa komitmen dari para pedagang ini ketika memang beras impor itu memang harus masuk, lalu kemudian untuk mengendalikan harga juga di pasaran, apa komitmen dari para pedagang untuk menjaga supaya juga masyarakat masih bisa membelinya gitu dan tidak terjadi permainan harga di situ? Ya, saya garanti kalau di pasar tidak akan ada permainan harga ya. Kami akan betul-betul menjaga agar harga itu relatif lebih baik. Bahkan kami tidak untung itu sering terjadi karena memang kondisi kita berhadapan secara langsung dengan langganan kita. Yang lebih besar sebenarnya kami ingin negara kita tidak terus-terusan impor ya. Kami khawatir seperti bawang putih. Bawang putih awalnya kita produksi cukup bagus, harganya relatif baik, tiba-tiba ada impor masuk dengan harga yang relatif murah sehingga itu tergerus dan sampai sekarang 99% bawang putih kita harus impor. Nah, ini persoalan pangan ini saya minta kepada Presiden di forum ini untuk memberikan kewenangan lebih besar lah kepada Badan Pangan. Tidak hanya kewenangan secara tertulis ya, tetapi juga kebijakan-kebijakannya. Kalau kami lihat ya, Badan Pangan tidak bisa mengintervensi Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan. Bahkan karena sahabat saya Mas Arief dianggap lebih muda, seakan-akan tidak begitu diikuti. Sebenarnya Presiden harus ambil alih. Presiden perintahkan semua menteri berkoordinasi langsung ke Mas Arief, Kepala Badan Pangan, agar seluruh persoalan pangan itu dalam kendali Badan Pangan. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kita masih membiarkan ini sama, urusan petani akhirnya diambil alih Mas Arief, urusan distribusi akhirnya diambil alih Mas Arief, ngapain tugasnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dan Bulog juga
enak terus, impor terus, ada margin terus, ada selisih terus. Ini yang sesungguhnya harus kita jaga agar petani kita lebih baik ke depan dalam jangka panjangnya. Pedagang juga dalam kondisi yang tidak menangis dan menjerit secara terus-menerus. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Mansuri dan juga Pak Arief. Demikian juga Mas Bima. Semoga ada jalan keluar untuk masalah beras kita pada hari ini dan ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.